Mengulik peninggalan Islam di Museum Gentala Arasy. Mengunjungi kota Jambi rasanya tak lengkap jika tidak mengunjungi tempat yang satu ini. Ya, Gentala Arasy. Ikon khas Jambi ini memiliki banyak sejarah yang tersimpan di dalamnya. Berbicara tentang sejarah, Museum Gentala Arasy merupakan museum yang menggambarkan perkembangan Islam di Provinsi Jambi. Gentala Arasy sendiri merupakan singkatan dari Genah Tanah Lahir Abdurrahman Sayuti, yang merupakan persembahan kehormatan untuk mantan Gubernur Jambi yang berasal dari Jambi Kota Seberang. Museum ini diresmikan pada tanggal 28 Maret 2015 oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Menara Gentala Arasy dibangun di kawasan Cagar Budaya Seberang Jambi yang menjorok ke pinggiran Sungai Batanghari. Tepat berada di bawah Menara Gentala Arasy, museum ini memiliki bentuk yang unik, yaitu berbentuk lingkaran. Benda-benda peninggalan yang terpajang di dalamnya berasal dari bermacam-macam. Ada yang hibah, titipan, hingga memang milik pemerintah. Menelisik ke dalam, kita langsung disuguhkan oleh dua koleksi utama dan unggulan museum ini, yaitu Al-Quran Mushaf dan beduk raksasa. Pada sisi kanan terpajang deretan potret Gubernur Provinsi Jambi yang pernah menjabat, mulai dari masa awal hingga masa kini. Tepat di sebelahnya terdapat Al-Quran Mushaf Melayu. Penulisan awal Al-Quran ini ialah pada 3 April 2014 yang ditandatangani langsung oleh Bapak Haji Hasan Basri Agus selaku Gubernur Jambi yang menjabat pada masa itu. Karya Al-Quran Mushaf Melayu Jambi ini dihiasi dengan beragam iluminasi bercorak kejambian yang terdapat di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Al-Quran ini pun diresmikan pada 3 September 2014 oleh Menteri Agama Republik Indonesia, yaitu Haji Lukman Syaifuddin. Penulisan Al-Quran Mushaf Melayu Jambi merupakan refleksi penyelarasan pembangunan di bidang mental keagamaan, khususnya agama Islam, dapat mendorong masyarakat Islam untuk benar-benar mampu mengaplikasikan kandungan Al-Quran dalam setiap sendi kehidupannya. Di belakang Al-Quran Mushaf Melayu terdapat etalase yang menjelaskan perkembangan Islam di Nusantara, yang pada umumnya menganut faham Imam Syafi'i. Dimulai dari abad ke-7 sampai ke abad 14, ajaran Islam telah diajarkan di Nusantara diawali di daerah pesisir Selat Malaka dan pesisir barat Pulau Sumatera. Area tersebut menjadi lintasan pelayaran 3 kerajaan besar. Proses Islamisasi di Indonesia ditandai dengan kedatangan para pedagang bangsa Arab terutama dari Arab Selatan. Melalui peran para pedagang Arab baik dari Timur Tengah maupun Gujarat. Penjelasan pada abad ke-10 telah mengenai peninggalan kejayaan Bahari Sriwijaya yang terekam di relief Borobudur. Kapal kayu bercadik ganda dan bertiang layar yang melayari lautan Nusantara sekitar abad ke-8 Masehi. Selanjutnya pada abad ke-13 menjelaskan tokoh yang dikenal sebagai pendiri dan raja pertama dari Kesultanan Samudra Pasai, yaitu Malik Al-Saleh. Ia juga merupakan tokoh penyebaran agama Islam di wilayah Nusantara dan Asia Tenggara pada abad ke-13 Masehi. Karena pengaruh kekuasaan yang dimilikinya, Islam dapat berkembang luas di wilayah Nusantara hingga negeri lainnya di kawasan Asia Tenggara. Memasuki abad ke-15, terbentuklah Kerajaan Melayu Kuno. Awal mula terbentuknya ialah dijelaskan bahwa kedatangan Ahmad Salim dari Turki dalam hikayatnya, ia menikah dengan putri selaras Pinang Masak, keturunan Raja Aditya Warman yang seorang Buddha. Ahmad Salim mengislamkan sang putri, yang kemudian digelari Datuk Paduka Berhala.
Selanjutnya mereka merintis pemerintahan Islam hingga terbentuk satu kerajaan Melayu terpusat di ujung Jabung. Dari sinilah masyarakat Melayu Jambi menancapkan tonggak sejarah keislaman di negeri Melayu Jambi meski dalam wilayah terbatas. Yang kemudian pada abad ke-16 penyebaran Islam dilanjutkan oleh anak ketiga Datuk Paduka Berhala, orang kayu hitam. Setelah penjelasan panjang mengenai perkembangan Islam di wilayah Jambi, di pojok etalase terdapat penjelasan mengenai suatu kebudayaan yang unik, yaitu Mandi Syafar. Mandi Syafar merupakan kebudayaan Islam yang dilestarikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Desa Air Hitam. Menyusuri bagian dalam, berbagai koleksi tampak memikat hati. Terdapat pajangan nama-nama tokoh Islam yang berpengaruh serta ulama pejuang syariat Islam di Jambi seberang, seperti Kiai Haji Abdul Qadir bin Haji Ibrahim pendiri Ponpes As'ad Jambi, Kiai Haji Ibrahim bin Syekh Abdul Majid Al-Jambi, yaitu tokoh ulama Jambi, Kiai Haji Abdus Somad bin Haji Ibrahim, Tuan Guru Haji Hasan Anang Yahya, Kiai Haji Abdullah Afandi, Syekh Haji Abdul Majid bin Haji Muhammad Yusuf, dan Datuk Shintai sebagai pejuang syariat Islam Kampung Pacinan. Sederet jubah di sisi kanan museum tampak terpajang rapi. Terdapat beberapa jubah yang menarik perhatian, yaitu jubah putih peninggalan Kiai Haji Usman Wahid yang berasal dari Kabupaten Tebo. Tertulis di situ bahwa jubah peninggalan guru kelahiran Sungai Bengkal pada tahun 1920 ini pernah dipakainya naik haji dan mengajar santri-santrinya. Beliau merupakan seorang alim ulama di pesantren sederhana miliknya di Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo. Lalu terdapat peninggalan jubah yang kemungkinan bahannya berasal dari Arab atau Persia pada abad 19. Jubah ini dulunya pernah dipakai kiai atau ulama di seberang kota Jambi. Serta terdapat sebuah replika rompi yang terlihat unik. Rompi ini dibuat dengan teknik tulisan kaligrafi abstrak, berisi raja-raja. Digunakan untuk mempertahankan diri dari musuh. Dituliskan bahwa rompi yang asli masih disimpan di Sarolangun. Selain jubah, juga terpajang peninggalan lainnya seperti keris. Keris yang berasal dari Kabupaten Merangin ini memiliki keunikan berluk 7. Pamornya distilir dalam bentuk kaligrafi abstrak dan dipergunakan sebagai perlindungan diri. Lalu ada juga tasbih yang dibuat di Arab berbahan dasar kayu yang dibeli oleh alim ulama dari seberang kota Jambi setelah pulang dari Mekah. Masih dengan etalase yang sama, koleksi yang terpajang lainnya yaitu topi trobus. Ditemukan di Kabupaten Tanjung Jabung ini dipakai sebagai penutup kepala oleh kiai, ulama atau guru yang berpulang dari Turki dan Arab. Beliau yang mengajarkan agama Islam di masjid desa kabupaten tersebut pada abad ke-19 Masehi. Topi ini berbahan bludru dan berbentuk bulat yang dililit kain sorban putih. Selain itu juga terdapat syal atau skraf. Syal yang berasal dari abad ke-18 ini dipakai sebagai penutup kepala oleh kiai atau alim ulama Madrasah Nurul Iman yang pertama di seberang kota Jambi pada waktu pemberi ceramah dan mengajar. Benda-benda peninggalan yang tak kalah menarik lainnya yaitu rehal, selendang, keris, hingga padang dan tombak. Bergeser ke sisi lainnya, terdapat etalase sejarah kitab-kitab
yang berasal dari jalur silsilah riwayat kitab-kitab mazhab Syafi'iyah. Terdiri dari kitab fikih, kitab dalail, kitab khairat, kitab thoriqoh, dan kitab tajwid. Serta ada biografi singkat pendiri mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i didirikan oleh Imam Syafi'i sendiri. Beliau dilahirkan di daerah Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah dan wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Etalase yang sama terpajang kitab tafsir Al-Quran, Al-Quran tulis tangan, kitab fikih, kitab ilmu bayan, kitab tauhid, dan kitab tajwid. Di depannya terpajang kitab hadis dalil alfiyah, fikih syargawi at-tahrir, kitab fikih, kitab usnul fikih, dan kitab nahu. Memasuki tengah ruangan, kami disuguhkan berbagai macam penjelasan tradisi-tradisi Islam di Jambi. Satu etalase membahas mengenai perayaan Islam, mulai dari Maulid Nabi Muhammad SAW, mandi safar, akikah dan potong rambut, khitanan, perkawinan hingga kematian. Salah satu yang unik ialah upacara mandi safar. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Jambi, khususnya masyarakat di Desa Air Hitam Lut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada bulan Safar. Selain sebagai upaya menjaga warisan budaya nenek moyang, upacara mandi safar ini secara hakikat adalah refleksi dari komunitas masyarakat yang religius. Upacara ini merupakan ritual untuk meminta kepada Sang Kuasa agar terhindar dari bahaya, penyakit, dan disucikan diri dari dosa. Hal itu dilakukan dengan menceburkan diri ke laut. Lalu terdapat tari zapin. Tari zapin adalah sebuah tarian yang mengiringi musik gambus. Penelusuran pun dilanjutkan dengan melangkah perlahan-lahan ke bagian kiri ruangan. Kami menjumpai etalase peninggalan lainnya seperti kuan, ukiran dinding, ventilasi, ukiran amben, piring, slouk, destar, dan kotak perhiasan. Serta terpajang peralatan tukang yang digunakan pada pembangunan Menara Gentala Arasy. Etalase penjelasan proses pembangunan Menara Gentala Arasy dimulai dari tahap sosialisasi, persiapan, tahap konstruksi, tahap finishing, dan sampai pada kondisi yang selesai.